Maraknya kasus kekerasan seksual di kampus yang diadukan masyarakat diberitakan di berbagai media, membuat Kemendikbudristek fokus untuk menangani dan mencegah keberluasan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menurut data Komnas Perempuan di tahun 2020, terdapat 10 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang tersorot oleh media di Indonesia bahkan internasional. Padahal, berdasarkan survei Nama Baik Kampus di tahun 2019, dalam rentang 2 bulan saja diperoleh 174 testimoni penyintas kekerasan seksual. Serem ya kawan-kawan. Jumlah pelaporan yang tidak sebanding dengan jumlah testimoni di lapangan menunjukkan bagaimana sebuah kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek membuat peraturan menteri untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Dan semua pihak sivitas akademika di perguruan tinggi bisa dan perlu ikut serta di dalamnya. Apa saja sih langkah pencegahannya? Pertama, pemimpin perguruan tinggi mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Khususnya modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berisikan pengetahuan serta uji pra dan pasca pembelajaran mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan tentang dasar filosofis pendidikan di Indonesia dan cara-cara yang baik untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di sekitar mereka. Kedua, pembentukan satuan tugas khusus yang bersifat non-ad hoc. Ketiga, pemasangan tanda peringatan bahwa kampus tidak menoleransi kekerasan seksual. Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di kampus dalam sosialisasi terkait kekerasan seksual. Kelima, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, seperti pemberian edukasi, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Siapa saja sih yang dapat menjadi Satgas Khusus Non-Ad Hoc? Mereka yang dapat menjadi Satgas Khusus Non-Ad Hoc terdiri dari unsur penyidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Untuk syaratnya adalah yang pasti tidak pernah terbukti melakukan ataupun membiarkan kekerasan seksual. Menjadi poin plus bila Anda pernah mendampingi korban tindak kekerasan seksual, punya minat terhadap isu kekerasan seksual, pernah mengikuti kajian tentang kekerasan seksual, ataupun pernah mengikuti organisasi yang berhubungan dengan isu kekerasan seksual. Mudah bukan untuk bisa bergabung bersama Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus Anda? Yuk kita gerak bersama saling jaga, mencegah, dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus, supaya kampus kita sehat, aman, dan nyaman untuk beraktivitas.